Ada orang bertanya apa, dijawab apa? Nih, contohnya. Izin bertanya buat Bang Dul, kemarin kan sempat meninjau banjir menggunakan perahu karet dan juga menuai kritik dari masyarakat. Mungkin tanggapan dari Bang Dul bagaimana? Kalau kemarin kan Mas Pram bilang itu obat yang menyehatkan. Nah, kalau Bang Dul bagaimana nih tanggapannya? Tentu setiap tindakan pasti tidak akan mungkin menyenangkan semua. Kita harus memilih kan. Tentu kalau harus memilih yang jumlahnya banyak. Nah artinya kunjungan Mas Pram melalui udara dan perjalanan darat melalui yang dilakukan oleh Wagub itu bukan berarti tidak berkoordinasi. Memang sengaja supaya kita bisa menentukan kebijakan apa. Hari ini mungkin teman-teman, ini sebetulnya waktu yang kita khawatirkan. BMKG meramalkan tanggal 11 sampai tanggal 20 hujan ekstrim. Tapi ini terbukti ini, alhamdulillah tidak kabur. Mudah-mudahan yang OMC yang memang dilakukan oleh Pemda bersama BPBD, mudah-mudahan berhasil. Nah ini artinya ya cara-cara kita untuk segera memperbaiki. Mungkin itu. Makasih. Pertanyaannya adalah bagaimana respons dia tentang apa yang disampaikan masyarakat, karena dia yang naik perahu karet. Tapi respons dia adalah ngomong masalah curah hujan dan BMKG. Nggak nyambung nih Jaka membawa gol. Dul. Maksudnya masyarakat tuh gini loh, Dul. Kenapa pas lewat jalur darat itu kok nggak terjun aja langsung, nggak usah naik perahu karet, kan nyusahin tim SAR. Kasihan tim SAR udah susah-susah nolongin korban lah, malah ditambahin susahnya suruh geret badak. Kang Deddy Mulyadi ngapain sih turun-turun ke sungai bantu masyarakat? Itu kan jorok, kotor itu, ngambil-ngambilin sampah. Tiru dong itu gubernur Jakarta sama wagubnya, ya kan, yang hanya turunin pasukan oranye, dianya mamanya mantau-mantau aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respons netizen terkait jawaban Sidul ya ketika ditanya wartawan mengenai cibiran masyarakat kepada dirinya ketika dirinya meninjau banjir menggunakan perahu karet ya. Sama seperti yang saya rasakan sebelumnya ya, cuma nggak saya sampaikan. Saya merasa jawaban Sidul itu ngalor ngidul ya, nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh wartawan. Pertanyaannya kemana dan jawabannya malah kemana. Inilah ya, kalau kita salah memilih pemimpin ya kan, diberi pemimpin yang sebenar-benarnya arsitek malah milih tukang insinyur jebolan sinetron. Gimana mau memperbaiki Jakarta ya kan? Wong ngomong saja itu nggak nyambung dengan yang ditanyakan ya. Itu sama dengan kisah seorang montir yang pernah saya dengar teman-teman ya. Ketika menangani sebuah mobil yang mogok gitu kan. Mobil ini mogok itu banyak kempes. Malah olinya yang diganti. Koplak. Gigi bawah yang sakit, malah gigi atas yang dicabut. Nggak nyambung, Dul. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tahu nggak alasan daripada seorang pejabat publik itu sepatutnya memiliki pemahaman akan definisi kata-kata yang baik dan pembendaharaan kosakata yang cukup banyak? Tahu nggak kenapa? Agar hal seperti ini tidak terjadi. Ada orang bertanya apa, dijawab apa? Nih, contohnya. Izin bertanya buat Bang Dul, kemarin kan sempat meninjau banjir menggunakan perahu karet dan juga menuai kritik dari masyarakat. Mungkin tanggapan dari Bang Dul bagaimana? Kalau kemarin kan Mas Pram bilang itu obat yang menyehatkan. Nah, kalau Bang Dul bagaimana nih tanggapannya? Tentu setiap tindakan pasti tidak akan mungkin menyenangkan semua. Kita harus memilih kan. Tentu kalau harus memilih yang jumlahnya banyak. Nah artinya kunjungan Mas Pram melalui udara dan perjalanan darat melalui yang dilakukan oleh Wagub itu bukan berarti tidak berkoordinasi. Memang sengaja supaya kita bisa menentukan kebijakan apa. Hari ini mungkin teman-teman, ini sebetulnya waktu yang kita khawatirkan. BMKG meramalkan tanggal 11 sampai tanggal 20 hujan ekstrim. Tapi ini terbukti ini, alhamdulillah tidak kabur. Mudah-mudahan yang OMC yang memang dilakukan oleh Pemda bersama BPBD, mudah-mudahan berhasil. Nah ini artinya ya cara-cara kita untuk segera memperbaiki. Mungkin itu. Makasih.
Pertanyaannya adalah bagaimana respons dia tentang apa yang disampaikan masyarakat, karena dia yang naik perahu karet. Tapi respons dia adalah ngomong masalah curah hujan dan BMKG. Nggak nyambung nih, Jaka Sembung bawa gol. Nggak jadi, biar nggak kena ribut kan. Jadi inilah kenapa pentingnya untuk memahami definisi kata agar bisa memahami pertanyaan yang ada supaya bisa menjawab yang tepat. Ini baru pertanyaan dari wartawan. Kalau misalnya ada masalah dan definisi katanya nggak dapat dipahami, gimana bisa menangani masalahnya? Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan dan saya juga merasakan hal yang sama gitu loh. Seharusnya ketika ditanya, "Dul, udah makan?" "Sudah," gitu kan. "Dul, kapan makan terakhir, Dul?" "Tadi jam sekian." Kan begitu betul ya. Lah ini enggak ya kan. Ditanya apa, jawabnya apa gitu loh. Padahal pertanyaan wartawan tadi sudah sangat jelas. Jadi menurut saya, jangankan orang cerdas gitu ya, orang waras saja dengan intelektual di bawah rata-rata, seharusnya sudah bisa menjawab dengan baik gitu ya, dengan baik dan benar. Ini seorang wakil gubernur loh, seorang wakil gubernur yang songongnya itu sampai sundul langit, yang mengatakan bahwa, maaf ya, bukannya sombong ya, bukannya belagu ya kan? Yang katanya sudah mengerti tentang penanggulangan banjir, yang katanya sudah pernah menjadi koordinator Jabodetabek Punjur dan lain sebagainya, ya kan? Yang mencibir pembangunan Giant Seawall ya dan lain sebagainya. Ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya macam kayak gitu, coba bayangin. Aduh, kasihan kali masyarakat Jakarta ini. Lanjut. Dikritik soal naik perahu karet saat cek banjir, ini kata Rano Karno. Izin bertanya buat Bang Dul, kemarin kan sempat meninjau banjir menggunakan perahu karet dan juga menuai kritik dari masyarakat. Mungkin tanggapan dari Bang Dul bagaimana? Kalau kemarin kan Mas Pram bilang itu obat yang menyehatkan. Nah, kalau Bang Dul bagaimana nih tanggapannya? Tentu setiap tindakan pasti tidak akan mungkin menyenangkan semua. Kita harus memilih kan. Tentu kalau harus memilih yang jumlahnya banyak. Nah, artinya kunjungan Mas Pram melalui udara dan perjalanan darat melalui yang dilakukan oleh Wagub itu bukan berarti tidak berkoordinasi, memang sengaja supaya kita bisa menentukan kebijakan apa. Hari ini mungkin teman-teman, ini sebetulnya waktu yang kita khawatirkan. BMKG meramalkan tanggal 11 sampai tanggal 20 hujan ekstrim. Tapi ini terbukti ini, alhamdulillah tidak takabur. Mudah-mudahan yang OMC yang memang dilakukan oleh Pemda bersama BPBD, mudah-mudahan berhasil. Nah ini artinya ya cara kita untuk segera memperbaiki. Dul. Maksudnya masyarakat tuh gini loh, Dul. Kenapa pas lewat jalur darat itu kok nggak terjun aja langsung, nggak usah naik perahu karet, kan nyusahin tim SAR. Kasihan tim SAR udah susah-susah nolongin korban lah, malah ditambahin susahnya suruh geret badak. Gitu loh, kok malah ke BMKG terus sudah koordinasi sama Pak Gubernur. Alah Dul emang paling bener naik oplet Dul. Gak mau komentar lama, kita baca komentar netizen. Ditanya kenapa pakai perahu karet, jawabnya ke BMKG, agak lain ya, mirip Anies. Ditanya udah makan, jawabnya udah mandi. Ilmu ngeles. Tapi komentar kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Iya, saya lebih suka mengomentari apa yang disampaikan oleh netizen barusan teman-temannya daripada mengomentari nggak nyambungnya si Dul kadul-kadul gitu loh. Karena tadi sudah saya komentari cukup panjang ya, bahwa memang menurut saya ya nggak nyambungnya nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk fikri lah gitu ya, di luar nurul gitulah. Tanyanya apa, jawabnya gimana. Nah, sementara apa yang disampaikan oleh netizen barusan, ya sepakat ya. Ya mungkin gini loh, seharusnya si Dul itu menjawab ya kan. Ya saya mohon maaf karena saya telah menyiksa tim SAR ya yang sedang berpuasa untuk menarik saya. Ya kan, atau menarik badak atau menarik dugong begitu. Saya mohon maaf itu khilaf, saya tidak menyangka bahwa para tim SAR ini juga berpuasa gitu kan seharusnya. Lanjut. Kenapa kemudian dilihat dari atas? Karena pengen naturalisasi kesodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi Untung Pak
Pram yang ngomong ya. Coba kalau Gibran, ini tujuannya untuk menaturalisasi sodetan-sodetan itu. Langsung tuh dimasak se-Indonesia Raya. Untung Pak Pram yang ngomong ya. Gue tahu maksudnya Pak Pram tuh mungkin mau ngomong gini, mau menormalisasi sodetan-sodetan itu gitu ya. Cuman ya gimana, kadang-kadang kita kan salah ucap gitu ya, yang ada di pikiran kita gitu ya, beda sama yang di mulut kita gitu ya kan. Nah, tapi untuk Pak Pram yang ngomong, kalau Pak Pram nggak apa-apa, nggak rame, tenang aja Pak Pram, aman. Ya, teman-teman ya, ini sudah berbeda temanya. Yang tadi itu ngerujak sidul netizen ya, Mbak Sylviatan sama Mas Njigigis ngerujak jawaban sidul ketika ditanya wartawan yang memang menurut saya sangat tidak nyambung sekali ya, jauh api dari panggang seperti langit dan bumi. Dan barusan yang kita saksikan adalah komentar dari Mbak Pecel Lele mengenai ya mengenai pernyataan Mas Pram ya, yang nggak bisa membedakan antara naturalisasi dengan normalisasi. Naturalisasi itu Mas Pram ya, coba lah nonton sepak bola itu banyak itu pemain-pemain naturalisasi. Ya coba ya, kalau yang mengatakan ini adalah Gibran seperti yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele barusan, itu digorengnya itu 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan ke kanan, 7 belokan ke kiri ya, 7 tahun nggak selesai-selesai. Lanjut. Kami sekarang mendapatkan informasi tanggal 28-29 akan terjadi rob. Dan untuk itu saya sudah perintahkan lagi, kami sudah rapat langsung untuk diantisipasi dari sekarang. Caranya bagaimana? Di Muara Karang, Muara Baru, Cilincing dan sebagainya, itu harus pompa-pompa diaktifkan dari sekarang. Begitu nanti rob kejadian, maka pemompaan itu akan dilakukan dan kami sudah menyiapkan kurang lebih di 200 titik pompa-pompa yang ada. Dan saya juga sudah memerintahkan untuk pembuatan tanggul itu harus dilakukan setelah Lebaran, supaya kita nggak lagi seperti ini yang kasusnya rob kita kebingungan dan sebagainya. Jadi akan kami lakukan secara menyeluruh. Untuk itu nanti akan ada 3 tanggul yang dibuat di utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, ini adalah informasi baru teman-teman ya. Pada tanggal 28 atau 29 mendatang ya, bulan Maret ini katanya Jakarta akan dilanda banjir rob ya. Kalau kemarin mungkin banjir itu dadakan ya, saat ini Pemprov Jakarta sudah mendapatkan informasi dari BMKG terkait potensi terjadinya banjir rob ya. Kalau banjir rob kemungkinan besar ini di Jakarta Utara ya, karena memang ketinggian air laut di Jakarta Utara itu sudah di atas daratan. Coba nanti kita lihat bareng-bareng tanggal segitu apa solusi konkret yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jakarta ya. Kita lihat aja bareng-bareng ya kan. Iyalah, lanjut. Kang Deddy Mulyadi, Anda itu bisa nggak sih jangan jadi gubernur yang keren banget? Kang Deddy Mulyadi ngapain sih turun-turun ke sungai bantu masyarakat? Itu kan jorok, kotor itu, ngambil-ngambilin sampah. Tiru dong itu gubernur Jakarta sama wagubnya ya kan, yang hanya turunin pasukan oranye, dianya mamanya mantau-mantau aja. Kang Deddy Mulyadi kenapa sih nggak pakai pelampung? Harusnya kan penjagaannya safety first. Kayak wakil gubernur Jakarta yang banjirnya seiprit pakai pelampung. Terus dia di atas perahu karet, nggak kena air lagi. Terus udah Kang Ded ya, jangan terlalu banyak prestasinya dong. Turun sama warga, bersihin sampah di sungai. Terus beberapa pariwisata di puncak dibongkar yang menyebabkan banjir, menyalahi aturan.
terus juga menyegel beberapa villa yang menyebabkan banjir. Kok berani kali Kang Deddy ini ya. Sedangkan Wagub Jakarta aja nggak berani loh sama air, ketemu banjir aja naik perahu karet kayak mau main arum jeram. Padahal sama-sama baru menjabat loh, baru beberapa hari kerja. Tapi kok terobosannya banyakan Kang Deddy. Udah cukup dong, nanti kasihan Gubernur dan Wagub Jakarta, nandinginnya susah, niruinnya susah. Hahaha. Mas Adril Purba ya, yang berprofesi sebagai lawyer ya, asal Sumatera Utara dan stay di Jakarta ya, barusan memuji sikap ya, kerja konkret yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Iyalah. Dan ini adalah salah satu ya netizen yang memujinya. Kalau yang memuji nggak cuma satu sebetulnya, sangat banyak sekali, dan Mas Adril Purba ini adalah yang terbaru teman-teman ya. Ya memang sulit untuk tidak memuji apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, karena kalau saya saja, ini saya nggak gubernur loh, disuruh membersihkan itu kotoran di bawah kolong jembatan, terus turun becek-becekan macam kayak gitu, berendam macam kayak gitu, aduh, nggak ngerti dah bisa saya lakukan ataukah tidak. Ya lanjut. Saudara, hari ini saya bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya menunggu 4 jam. Karena memang acara itu secara khusus dihadiri oleh Kemensos, langsung menterinya, dan Kemenkes. Dan saya bisa melihat bagaimana seorang Kang Deddy bicara. Dan sungguh, ya jujur aja saya apresiasi. Orang yang akan menjadi pemimpin di masa depan itu sudah terlihat. Bagaimana dia bicara, bagaimana dia approach, dia dekat dengan rakyat. Dan memang kita butuh pemimpin yang seperti ini. Tidak perlu pemikiran yang terlalu canggih, ya, tapi agak kuno gitu. Tapi pendekatannya sungguh sangat mendasar. Bicara tentang langsung kebutuhan masyarakat. Dan dia sungguh cocok kalau disandingkan dengan seorang Prabowo. Jadi saya bisa bayangkan orang ini nanti ke depan, saya berharap ya paling tidak bisa jadi wakil presiden dulu lah. Ya Kang Deddy ya. Dan ketika ada kesempatan, saya dibantu oleh Pak Bupati Kabupaten Bogor, Mas Rudi. Saya ceritakan singkat bahwa saya ada urusan dengan Kang Deddy. Oh iya, ya, kamu warga Bogor ya? Iya, saya bilang saya warga Bogor. Saya memilih Mas Rudi pada saat pilkada kemarin. Dan saya juga memilih Kang Deddy jadi gubernur saya. Jadi kalau hari ini saya punya keluhan, saya ingin sampaikan langsung. Dan saya diberikan kesempatan, akhirnya saya bisa bertemu dan berjabat tangan dengan Kang Deddy, dan saya sampaikan urusan saya. Ya, saya cuma menyatakan satu kalimat, 9 tahun saya menunggu, dan urusan saya hanya butuh satu bantuan Kang Deddy. Saya ungkapkan, dan Kang Deddy Mulyadi bilang, ya, ayo kita selesaikan. Saya akan panggil orangnya.
Saudara, saya bisa merasakan bahwa orang ini sungguh peduli. Ya, saya tidak kenal Kang Deddy Mulyadi sebelumnya, baru hari itu saya berjabat tangan. Dan dia juga tidak kenal saya. Saya hanya sering melihat di TikTok, di sosmed. Mungkin juga beliau sudah pernah lihat TikTok saya. Ya, saya bersyukur hari ini, ya, setelah menunggu 4 jam, akhirnya saya berhasil bicara. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Appreciate, dan saya menunggu panggilan untuk ikut menolong keadaan saya, menyelesaikan apa yang saya sudah sampaikan. Ya, insya Allah semua bisa terjadi, bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk masyarakat. Karena sebenarnya tujuan hidup saya tidak melulu bicara tentang bisnis, tapi juga tentang memberikan pekerjaan bagi banyak orang. Mudah-mudahan. God bless you, all the best. Wah, ya. Kang Tendi. Bapak Tendi ya, seperti yang sering saya sampaikan dalam konten-konten sebelumnya, termasuk pada channel-channel sebelumnya, bahwa Bapak Tendi ini bukanlah orang sembarangan, teman-teman ya. Ini dulu juga pernah menjadi kader partai terbesar di Indonesia dan juga pernah menjadi anggota DPR ya, seingat saya di Bogor apa Bandung begitu ya. Dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya pernyataannya bahwa beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan kemarin kalau nggak salah itu bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi dalam sebuah acara ya. Beberapa waktu lalu main golf dengan Ahok dan yang terbaru yang bersangkutan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi dan menyampaikan sebuah keinginan ya, karena memang yang bersangkutan ini memiliki perusahaan cukup besar gitu ya dan berstatus sebagai seorang komisaris gitu. Maksud saya menyampaikan ini bukan mau gimana gitu loh, tetapi apa yang disampaikan ini orang itu patut dipertimbangkan. Ini orang sudah matang ya dengan pilihan diksi yang sangat tepat dan intonasi yang tidak berapi-api. Sangat dewasa sekali ya, jadi ibarat santan ini sudah, ibarat kelapa ini kelapa tua ya, banyak santannya. Makanya saya sangat senang sekali ya mengambil materi yang di-stitch, yang divitikan oleh Bapak Tendi ini sebagai materi dalam pembuatan konten. Karena isinya daging semua bro. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama. Konten yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Kang Deddy yang hingga hari ini masih panen pujian dari para neti ya, berbeda dengan Sidul yang sampai hari gini masih panen cibiran dan rujakan dari para netizen. Termasuk tadi Kang Deddy ya dipuji oleh Bapak Tendi ya yang paling belakang barusan ya, konten video yang paling belakang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa Bapak Tendi ini bukanlah orang sembarangan ya. Buktinya dia pernah bermain golf dengan Ahok dan juga dalam satu majelis ya, terbaru dalam satu majelis bersama Kang Deddy ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Intinya menurut Bapak Tendi Kang Deddy sangat keren ya, dan saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tendi. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang respon netizen terkait jawaban Sidul ya ketika ditanya wartawan mengenai cibiran masyarakat ketika dirinya meninjau banjir dengan perahu karet ya. Sama seperti yang saya rasakan, jawaban Sidul terasa ngalor ngidul gitu ya. Pertanyaannya kemana dan jawabannya malah kemana. Inilah kalau kita salah memilih pemimpin. Gimana bisa memperbaiki Jakarta? Wong ngomong saja nggak nyambung dengan yang ditanyakan. Itu sama dengan kisah seorang montir ya yang pernah saya dengar ya. Ketika menangani sebuah mobil yang mogok ya, banyak kempes ini, mogok karena banyak kempes gitu. Malah olinya yang diganti. Koflak ya kan. Gigi bawah yang sakit, malah gigi atas yang dicabut. Nggak nyambung, Dul. Aduh.
Ya, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.